pertanyaan saya sederhana banget. Kenapa sih kita tuh berhutang banyak dengan Rasulullah? Karena kalau kita bicara tentang keluarga aja, lalu kita ditanya, keluarga mana yang paling layak dijadikan contoh? Mau siapa disebut? Kalau Anda bukan muslim. Kalau Anda bukan muslim mau sebut siapa? Bingung kan? Ngelihat keluarga kita sendiri nggak bisa jadi contoh, ngelihat orang tua kita masih banyak kurangnya, mau ngelihat orang-orang paling sukses rumah tangga ternyata ujung-ujungnya punya masalah. Maka di Amerika saya sudah sering sebutkan itu agak lucu. Mereka bahas tentang keluarga bahagia, mereka jadikan sebagai referensinya ada satu buku yang ditulis. Lupa banget saya namanya siapa. Ada seorang perempuan nulis buku dan buku ini menjadi buku paling sukses dan paling laris di Amerika. Bagaimana cara mengatur rumah tangga. Dan dengan bangganya di dalam buku itu, di depan cover buku itu dia tulis ini buku adalah hasil 7 kali gagal rumah tangga. Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau gitu kita mau niru siapa? Makanya adanya Rasulullah itu kita berhutang banyak. Kenapa? Seorang laki-laki, bapak-bapak, dia dengan senantiasa mudah menyandarkan diri bagaimana cara jadi suami yang paling ideal dengan menyandarkan pada Rasulullah. Maka seorang ibu-ibu dia juga bisa mengambil bagaimana keluarga yang ideal, yaitu adalah keluarga yang berdasarkan bagaimana Rasulullah. Maka interaksi seorang istri dengan interaksi seorang suami kita bisa tanya, kalau Rasul dulu kayak gimana? Kalau istrinya ngomel kayak gimana? Kalau istrinya kemudian gak masak kayak gimana? Kalau istrinya kemudian lagi agak sensi marah gimana? Kita juga tahu bagaimana seorang laki-laki harus berbuat pada seorang istri. Semua itu ada di dalam hadis. Contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka ini namanya kita terhutang, karena kalau tidak ada contoh itu, lah terus gimana? Masa harus 7 kali rumah tangga gagal, lalu kemudian kita baru ngerti seperti apa rumah tangga yang benar? Itu pun belum tentu benar, paham ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Maka kita itu terhutang pada Rasulullah atas petunjuk-petunjuk yang sudah dia sampaikan. Terkadang kita itu menghargai hanya pada hal materi. Padahal materi itu sebenarnya sangat terbatas dalam memberikan kepuasan pada manusia.